CGP Angkatan 7 memaparkan tugas aksi nyata Modo 3.2 Pemimpin dalam Pengelola Sumber Daya di SD 1 Pandanjung. Bersama saya, Celis Mamai Mariani SPD, CGP Angkatan 7, yang berfasilitator Ibu Dr. Randa Ida Prihatina EKMM dan pendamping praktek Bapak Agus Dadang SPD. Pemimpin dalam pengelola sumber daya di SD 1 Pandanjung. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan 7 aset sumber daya di sekolah yang terdiri atas aset manusia, aset sosial, aset fisik, finansial, aset politik, aset lingkungan, dan agama budaya. Pemetaan aset berpedoman pada prinsip aset basic thinking atau berpikir basis aset untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran harus menggunakan manajemen perubahan menggunakan perubahan inquiry apresiatif model Bagja atau 5D sebagai cara menginisiasi sebuah perubahan positif berdasarkan aset ada untuk tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam aksi nyata modul 3.2 ini, saya akan melakukan pemetaan terhadap aset sekolah. Berdasarkan aset tersebut, saya bersama komunitas sekolah merancang sebuah perubahan yang bertujuan mengembangkan pemimpin murid ekosistem sekolah dengan mendorong terwujudnya sekolah yang bersih dari sampah dengan cara memberikan nilai tambah bagi murid dengan program peduli murid. A. Latar belakang. Aset atau sumber daya hal baku dalam menunjang kemajuan sekolah. Untuk itu, saya mencoba bersama komunitas sekolah memetakan dan mengelola aset yang ada. Menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, dengan model ini akan memaksimalkan manfaat aset bagi ekosistem sekolah dan mendukung pembelajaran di kelas. Murid merasa nyaman mewujudkan impian murid belajar dengan bahagia. B. Tujuan. Pemetaan dan pengolahan aset atau sumber daya dilakukan untuk meningkatkan kemajuan sekolah baik kuantitas maupun kualitas, meningkatkan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan murid, mewujudkan kepemimpinan murid, sekolah yang berpihak pada murid menuju profil pelajar Pancasila, sehingga sekolah mempunyai harapan peningkatan kualitas pendidikan secara umum. C. Tolak ukur. Tolak ukur inisiasi perubahan di sekolah saya adalah tercapainya suasana sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman, tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. D. Dukungan yang dibutuhkan. Aksi nyata ini diperlukan adanya kolaborasi dan gotong royong semua aset sekolah, khususnya aset manusia. Kepala sekolah, teman sejawat, murid, tenaga kepegawaian, komite sekolah, orang tua murid, dukungan sarana prasarana aset finansial, dan semua komunitas terlibat baik aktif maupun pasif. E. Tindakan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, saya menggunakan prosedur Bagja antara lain 1. B. Buat pertanyaan. Meminta murid untuk menggali cita-cita dan harapan tentang sekolah, impian kita dengan investasi potensi dan kekuatan yang dimiliki komunitas sekolah. Contohnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah bersih? Harapan hasil tahapan. Bagaimana memperdayakan sampah yang ada di lingkungan sekolah bisa berdaya guna? Bagaimana cara meningkatkan kepemimpinan murid
dalam hal pengelolaan sampah di kelas maupun di lingkungan sekolah. 2. A. Ambil pelajaran. Mengidentifikasi hal-hal yang diinginkan murid, contohnya pengalaman menyenangkan yang pernah murid alami dengan sampah. Hasil tahapan, guru dan murid menyusun kesepakatan kelas masalah kebersihan kelas, halaman, dan pengumpulan sampah secara sadar bertanggung jawab dengan bergotong royong dengan sesama warga sekolah. 3. Gali mimpi. Menggali pertanyaan ke siswa untuk mengetahui pendapat, aspirasi murid, perasaan tentang sekolah impian yang bersih dan rapi, bebas dari sampah. Contohnya, seperti apa sekolah yang menyenangkan? Bagaimana perasaan lingkungan kelas yang penuh dengan sampah? Tahapan yang dihasilkan. Murid dan wali kelas melihat sampah untuk diproses, yang bisa untuk didaur ulang, dibuang, maupun yang bisa dijual, dan uang yang bisa untuk kas kelas. Murid sudah merealisasi impian dengan menambahkan uang kas dari menjual kertas dan plastik ke mengepul sampah sekitar sekolah. Sampah daur ulang dapat digunakan untuk kompos tanaman. Tahapan 4. J. Jabarkan rencana. Membuat capaian yang nyata atau realistis, misalkan langkah-langkah untuk menampung sampah, memilah sampah, menjual sampah, mendaur ulang sampah, supaya mendapatkan nilai tambahan bagi murid di setiap kelas. Hasil tahapan, murid berkolaborasi dengan warga sekolah telah melaksanakan rencana aksi dari piket kelas maupun mengumpulkan sampah setiap pagi. Sampah yang masih layak untuk diolah dikumpulkan di bank sampah sekolah, tentu dengan pengurus pokja bank sampah, dan dipilah sampah plastik, kertas maupun logam untuk sampah daur masuk ke pokja kompas, dan proses pengolahan kompas sampah kertas seperti karton, kertas bekas, dan plastik yang tidak didaur ulang masih di pengepul sampah dan mendapat uang sesuai dengan kelas yang menyetor sampah. Selanjutnya, tahap kelima, atur eksekusi dan live. Menyusun tim kerja, contohnya setiap kelas terdapat kader sampah, kader lingkungan, pokja lingkungan. Hasil tahapan telah menentukan tim inti pokja sampah adanya, koordinasi penanggung jawab pelaksanaan program adanya yang memonitor, mengevaluasi jalannya program mengelola sampah supaya saling bekerja sama, berkolaborasi dalam program mengelola sampah. Selanjutnya, tahap perasaan. Perasaan yang dirasakan saat melaksanakan aksi nyata ini antara lain menyenangkan, bisa menumbuhkan kembang kepemimpinan murid, mengolah sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah, melatih murid melakukan perubahan sesuai impian dan harapan murid tentang sekolah yang bersih. Selanjutnya, pembelajaran. Berpikir berbasis aset atau aset basis thinking memberikan pembelajaran baik guru maupun murid sebuah perubahan dari sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna, berdaya guna. Guru sejatinya menuntun, memfasilitasi murid agar mendapat hal yang bermanfaat untuk bekal dalam hidup bermasyarakat. Penerapan kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran haruslah bisa memetakan 7 aset atau sumber daya yang ada di sekolah dan mengelola aset atau sumber daya yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berdampak pada murid. Aksi nyata pengelolaan aset sekolah bisa saya terapkan secara konsisten dalam membuat sebuah perubahan dari sekolah yang penuh sampah dan kotor menjadi sekolah yang bersih, rapi, dan menyenangkan, bagian dari budaya positif warga sekolah. Hal yang tidak kalah penting adalah mengubah pola pikir khususnya tenaga pendidik dari pemikiran lama yang cenderung negatif, berbasis kekurangan dan kelemahan ke arah pola pikir positif
yang berbasis pada kekuatan yang akan membuka harapan dan impian bagi murid kita. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.